Selamat malam. Hari ini Ferdy Sambo di muka sidang menyatakan ia tetap menolak tuntutan atau fakta-fakta yang diungkapkan oleh jaksa penuntut umum di muka sidang bahwa ia tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, bahwa ia hanya sekadar memerintahkan dengan kata hajar kepada Richard Eliezer yang artinya tidak ada perintah untuk menghilangkan nyawa seorang Brigadir Yosua. Ini masih menjadi narasi yang mewarnai pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo di muka sidang. Di luar sidang, di luar ruangan sidang juga bergulir apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam bahwa Pak Mahfud menduga ada gerakan bawah tanah yang mencoba untuk mengintervensi vonis terhadap Ferdy Sambo nanti. Ada yang mau vonisnya tinggi, ada yang mau vonisnya rendah. Saya coba obrolkan dengan sejumlah narasumber yang tentunya bisa memberikan perspektif yang kaya terkait dengan dinamika yang terjadi di dalam ruang sidang dan di luar ruang sidang dalam kasus ini. Anda menyaksikan obrolan malam. Saya Christian Grace bersama Anda. Tak main-main yang menyampaikan dugaan ada gerakan di bawah tangan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Seberapa valid itu pertanyaannya? Kemudian yang kedua adalah soal kita bahas juga perlu kita bahas mengenai materi pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh Sambo yang mencoba melepaskan diri dari jerat pembunuhan berencana. Ia menyatakan tidak pernah berencana atau merencanakan menghilangkan nyawa seorang Brigadir Yosua dan menyalahkan sepenuhnya kepada Richard Eliezer. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara langsung di studio BTV maupun secara virtual. Saya ajak Anda untuk menyapa sejumlah narasumber yang saya perkenalkan terlebih dahulu yang bergabung secara langsung di studio BTV. Ada Pak Soleman Ponto, mantan Kabais. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di studio BTV. Dan kemudian ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam. Pak Beni, terima kasih sudah berkenan hadir secara langsung. Ada dua narasumber bergabung secara virtual. Saya sapa yang pertama Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Frestian. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian ada Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam Pak Kamarudin. Selamat malam juga Mbak, selamat malam pemirsa. Pak Kamarudin, saya ke Pak Kamarudin pertama. Pak Kamarudin kaget nggak ketika Pak Menko Polhukam bilang ada gerakan di bawah tangan yang mencoba untuk mengintervensi vonis terhadap Ferdy Sambo? Anda selalu punya fakta-fakta yang Anda katakan Anda kumpulkan dari sejumlah informan. Mungkin Anda punya informasi yang sama atau informasi yang berbeda? Saya tidak kaget karena saya sudah mengalami lebih dahulu. Maksudnya? Saya sudah lebih dahulu dilobi oleh mereka pada bulan Juli 2022 yang lalu. Jadi kalau mereka misalnya melobi hakim atau ada gerakan bawah tanah atau gerakan samping kiri kanan itu saya tidak kaget. Artinya memang banyak orang yang menikmati fasilitas-fasilitas daripada Ferdy Sambo ini, khususnya yang tergabung dalam Satgas Merah Putih. Itu sebabnya selalu saya katakan audit Satgas Merah Putih jangan hanya dibubarkan saja, karena setahu saya tidak ada anggaran negara untuk membiayai Satgas Merah Putih. Tetapi bagaimana caranya Satgas Merah Putih menjadi pasukan elit di antara polisi ini, ibaratnya seperti buka toko di dalam perusahaan kan ya. Begitu. Pak Kamarudin, Anda menduga siapa figur, sosok atau kelompok yang dimaksud oleh Menko Polhukam yang melakukan gerakan bawah tanah yang disebut oleh Pak Menko? Ya tentu yang melakukan gerakan itu adalah kelompok-kelompok yang loyalis daripada Ferdy Sambo, yaitu yang pernah menikmati kebaikan-kebaikan atau budi baik daripada Ferdy Sambo kan begitu, atau pernah diselamatkan oleh Ferdy Sambo. Termasuk juga para mafia-mafia, baik itu mafia judi online, mafia prostitusi, mafia minuman keras, mafia tanah, dan mafia lainnya.
Oke, pada faktanya memang sempat di awal ya Pak Soleman, kita baca sempat beredar ada dugaan memang ke Kaisar Sambo dan jaringan Kaisar Sambo dan lain-lain. Tapi kita harus juga menyampaikan pada pemirsa bahwa tidak pernah ada atau belum pernah ada proses hukum terhadap itu. Jadi belum ada pembuktian secara hukum soal itu. Pak Soleman, saya ingin Anda menjelaskan. Ini kan tadi saya katakan kalau mungkin sipil yang menyatakan soal dugaan ada gerakan di bawah tanah, mungkin itu menjadi spekulasi yang biasa, tapi seorang Menko Polhukam menyatakan bahwa ada dugaan gerakan di bawah tangan. Ini seperti apa? Perlu kita percayai atau kita kemudian harus lanjut buktikan sebelum vonis atau bagaimana? Jadi begini, ini saya tidak tahu apakah Pak Mahfud ini sudah melihat saat itu berbicara setelah putusan itu ada atau belum. Karena begini, ketika bukan putusan, tuntutan ya. Tuntutan, konteksnya tuntutan. Ya, tuntutan jaksa ini muncul, itu kan kita melihat, kalau saya menggambar tuntutan jaksa itu kan garisnya di atas terus, tiba-tiba turun. Jadi seumur hidup kan. Tapi kalau melihat semangatnya itu, kan kita melihat, wah maksimum. Jadi kalau maksimum ini pasti maksimum. Ya, maunya hukuman mati gitu. Iya itu, karena melihat semangatnya begitu, saksi-saksi ahli semua muncul dan semua kita sendiri melihat itu dari uraian jaksa. Itu kalau digambar garis lurus. Nah, ini kalau diteruskan lurus. Tapi tahu-tahu dia kan turun. Nah, pertanyaannya, turunnya ini mengapa? Kalau kita di intelijen itu langsung ditanya, kamu kok lurus-lurus, kenapa ini kok turun, ada apa? Pasti dicurigai. Nah, itulah di saat turun seperti itu, kita intelijen selalu akan bilang, ada indikasi yang tidak baik. Kita mau warning. Kalau begini berarti ada kekuatan yang membuat ini turun. Mengintervensi sampai kurvanya turun. Ya, sampai turun. Seharusnya dilurus-lurus. Tapi kenapa dia turun? Nah, tapi sekarang ini sudah kita tidak perlu lagi loh kok bisa turun, karena Pak Mahfud sudah bilang ada gerakan bawah tanah. Jadi pernyataan Prof Mahfud sebenarnya mengkonfirmasi. Jadi dengan adanya orang sudah langsung bisa menyimpulkan karena gerakan bawah tanah ini turun. Tapi Prof Gayus, apakah ini kalau memang sampai level Menko kemudian menyatakan bahwa ada gerakan di bawah tangan, ini masih dalam tahapan pledoi pembacaan tuntutan, nanti ada replik duplik kemudian nanti ada putusan, bukankah ini akan apakah secara secara personal akan mempengaruhi hakim nanti, independensi imparsialitas hakim dalam memutus, nanti dia dalam keadaan tertekan kalau tidak sesuai dengan ekspektasi publik, atau ada faktor lain yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim sehingga anasir-anasir di luar dari ruang sidang ini bisa diminimalisir dan tidak mempengaruhi atau mengintervensi putusan nanti? Ya, saya tidak punya pengalaman sebagaimana Jenderal Beni, Jenderal Sulaiman Ponto, kemudian Pak Kamarudin juga punya pengalaman kedekatan dengan intelijen. Saya sama sekali tidak ada pengalaman dalam hal itu. Tetapi yang akan saya catat adalah kewenangan Pak Menko Polhukam dalam hal ini memberikan informasi. Ya. Nah, informasi ini berguna sekali kepada penegak hukum yang di bawah hakim. Kenapa? Karena hakim memang dikecualikan tidak boleh saling dipengaruhi oleh informasi apapun dari pihak pemerintah. Kan sahnya Pak Mahfud ini di kelompok pemerintah. Kita pernah punya undang-undang nomor 19 tahun 1964 di pasal 19 itu merupakan intervensi berat dari presiden ketika dalam pasal 19 itu menyebutkan hakim tidak bebas dan memutus perkara demi kepentingan revolusi yang belum selesai, presiden berhak mencampuri, arti eksekutif dalam hal ini. Kemudian itu tahun 64, belum peristiwa G30S. Setelah itu pada tahun 70-an berubah sekali itu. Pasal 19 itu menjadi pasal 20 yang isinya hakim tidak boleh diintervensi dalam bentuk apapun. Nah, ini kembali lagi kepada kebebasan hakim. Nah, dalam hal ini memang pengaruh kepada kejaksaan, kepada kepolisian sangat tepat. Tetapi kalau ditanya apakah hakim terpengaruh, saya pikir tidak. Ya, walaupun itu masukan, katakan itu sebagai social justice. Keadilan sosial mengharapkan
menginformasikan segala hal, tapi hakim harus tetap kepada legal justice yang diutamakan, walaupun social justice menjadi perhatian. Itu pandangan saya. Ya. Hari ini juga Presiden Jokowi secara tegas menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum, proses peradilan yang tengah berjalan saat ini. Itu yang tepat berkaitan dengan Undang-Undang 19 tahun 64 tadi di pasal 19 yang sudah langsung direvisi total bahwa independensi hakim dalam mengadili perkara. Baik, saya ke Pak Beni. Karena narasi Pak Mahfud ada menyebut brigjen ini masih terkait dengan polisi. Artinya patut diduga oleh Pak Menko ada informasi yang patut dipercaya dari intelijen bahwa itu dilakukan oleh oknum polisi, Pak Beni. Sedari awal kita ikuti betul bagaimana dinamika secara internal kasus ini menghantam tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Sudah masuk persidangan masih bawa-bawa mengenai oknum yang mencoba mengintervensi proses hukum ini, Pak Beni. Ya, yang pertama tentunya kita harus melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam hal ini lebih kepada warningnya agar pihak-pihak yang sedang sekarang menangani hati-hati. Menangani artinya jaksa, pengacara, hakim. Ya, gitu artinya hati-hati di sini itu janganlah kemudian terjebak atau dijebak. Ketemu orang, katanya tujuannya ini ternyata ada maksud lain dan sebagainya. Dan sekarang ini kan era transparansi di mana semua orang pegang HP. Kita kemana saja bisa direkam oleh orang. Kemudian kalau dinarasikan lain kan ceritanya lain, bisa heboh. Dan ini sering terjadi. Makanya saya sendiri hati-hati sekali kalau mau jalan kemana dan sebagainya. Saya sendiri merasakan ketika saya tugas di tugas-tugas yang sangat berbahaya atau hati-hati, saya bisa menahan diri untuk ketemu orang dan sebagainya. Jadi sifatnya warning. Kemudian menyangkut identitas. Beliau begitu banyak punya jaringan informasi. Tentunya ketika beliau menyampaikan hal itu pasti sudah ada datanya. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada yang punya informasi silakan sampaikan ke saya. Ini artinya tentunya beliau komit untuk mencegah. Jangan sampai terjadi sesuatu yang kemudian menimbulkan korban baru. Ya, yang bintang 1 minimal ingetin, jangan jadi korban baru lagi. Ini udah punya korban yang terjadi kan sudah banyak ketika kasus dengan skenario yang dibangun oleh Sambo. Nah, jadi ya diharapkan dengan warning itu semua pihak jadi lebih waspada, hati-hati, karena sekali lagi sekarang handphone ada di mana-mana untuk merekam omongan kita, kelakuan kita kemana, ketemu siapa itu dengan mudah diketahui orang. Nah, oke, itu pesan sebenarnya yang tersirat yang mau Pak Mahfud sampaikan menurut Pak Beni. Usai jeda, saya ingin bahas mengenai materi pledoi yang disampaikan oleh Ferdy Sambo yang pada pokoknya kalau kita dengarkan tadi, ia mau meletakkan tanggung jawab sepenuhnya itu kepada Richard Eliezer, terdakwa lain dalam kasus ini, dan menyatakan bahwa tidak pernah melakukan perencanaan. Saya mau bahas itu dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Tapi usai jeda di obrolan malam.